Bab 289, Wajah yang Dikenal. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun hantu mendekat dengan cepat baik di belakang dan di bawah kami menatap dengan bodoh ke jurang besar yang dibuat Kalon, secara kolektif tidak dapat memahami mengapa itu ada di depan kami. Kami berlari dalam lingkaran sepanjang waktu. Kata Ada, suaranya gemetar. Itu tidak mungkin. Ezra terengah-engah setelah menabrak hantu lain dengan tombaknya. Kami sedang berlari, garis lurus. Saya yakin itu. Aku bisa mendengar ketegangan dalam suaranya, dia mulai lelah. Ezra benar, tidak ada lengkungan di jembatan. Kalon memutar senjatanya dan menyapu kepala dua hantu yang mencoba menghubungiku. Dia, setidaknya, tampaknya telah mempertahankan kekuatannya sejauh ini. Gagasan tentang jalan lurus yang berputar dalam lingkaran tampaknya tidak mungkin, namun sangat masuk akal jika seseorang memperhitungkan dekrit Aether. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah Relictem telah membawa kami ke zona ini karena aku. Saya melihat ke bawah untuk melihat bahwa Riyah telah kehilangan kesadaran dalam pelukan saya. Mungkin itu lebih baik, Ada telah melapisi lukanya dengan pasta kental yang telah menghentikan pendarahannya, tapi ekspresinya yang tegang mengatakan itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Apa yang harus kita, Haedric melepaskan tebasan ke arah trio hantu yang berhasil mencapai jalan, lakukan sekarang. Masih mengira mereka memegang kendali. Regis menimpali dengan sinis. Baik, keluarlah, tapi ingatlah untuk tidak berbicara. Bentuk serigala besar Regis melompat keluar dari punggungku, mengejutkan tim kami dan mengalihkan perhatian mereka dari hantu di sekitar kami. Kalon secara naluriah mencoba menyerang Regis, dan sementara saya penasaran apa yang akan terjadi jika dia memukul rekan saya turun tangan. Berhenti, itu mantraku, bentakku, segera menghentikan tombak Kalon sebelum beralih ke Regis. Silakan cari dan lihat apakah Anda bisa melihat sesuatu. Roger, teman saya mengirim kembali sebelum melompat ke seberang jurang. Dia hampir hilang dari pandangan sebelum saya sadar. Sejak kapan Anda bisa berkomunikasi secara telepati ketika Anda tidak ada di dalam diri saya? Ada jeda sesaat, lalu aku mendengar suara Regis di kepalaku lagi. Tidak yakin. Dugaan saya adalah, saya menjadi lebih kuat, atau kerapatan Aether sekitar di zona ini memungkinkan kita untuk melakukannya. Atau kita mungkin hanya ingin lebih terhubung. Petik 1. Aku mengerang. Bisakah kamu tidak mengatakannya dengan nada yang kasar? Mengalihkan perhatian saya kembali ke pertempuran, saya menyadari bahwa Ezra, Ada, dan Kalon sedang menatap saya dengan ekspresi terkejut. Haedric adalah satu-satunya yang tidak tampak bingung, jika dia terkejut dengan kemunculan Regis yang tiba-tiba, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Untungnya, perhatian kelompok itu terpaksa kembali ke gerombolan hantu yang terus berkembang di sekitar kami. Kami meninggalkan formasi garis kami, mengikat erat di sekitar Riyah dan Ada dan beringsut mendekati jurang. Apa rencananya? Kalon berteriak, menatapku. Kami menunggu, kataku saat kakiku terhubung dengan tulang dada Goul, mengirimnya terbang kembali ke jurang. Saya ingin memastikan bahwa tempat ini benar-benar berputar. Kami menahan posisi kami, membatasi konsumsi mana kami sebaik mungkin karena takut perang kami melawan hantu mimpi buruk akan berlangsung selama berjam-jam lagi. Mengingat bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya rasa bertanggung jawab untuk dilindungi, dan bahwa saya bahkan tidak dapat mengungkapkan kekuatan saya sendiri saat melakukannya, tidak banyak lagi yang dapat saya lakukan. Kabar baik, ya, kurasa itu berita buruk, tapi aku melihat kalian semua lebih dulu dariku sekarang, pikir Regis kepadaku. Aku mengutuk pelan. Jadi itu menegaskannya. Apakah Anda ingin saya membantu melawan? Aku sudah mengalahkan sekitar selusin atau lebih bajingan ini. Petik 1. Tidak, kurasa kita tidak akan keluar dari sini hanya dengan membunuh lebih banyak binatang buas ini, aku mengirim kembali. Saya ingin Anda berkeliling dan dengan hati-hati memindai dinding. Aku bisa merasakan gelombang keingintahuan datang dari Regis. Maksudmu wajah kotor itu? Ya, sesuatu tentang mereka telah menggangguku. Beritahu saya jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa. Luar biasa dari wajah batu kasar. Mengerti? Jawab Regis, berbalik untuk berpacu menjauh dari kami sekali lagi. Erangan tertahan menarik perhatianku di belakangku. Ezra, Kalon meraung. Wujudnya berkelebat, muncul di samping saudaranya dan memenggal kepala hantu yang telah menjepit cakarnya melalui celah di bawah pauldron Ezra. Dengan Ezra tidak dapat dengan bebas menggerakkan lengan kirinya karena cedera, dia menjadi celah di pertahanan kami. Tidak lama kemudian seekor Goul bisa lolos dari sisi lemahnya, memaksaku untuk menceburkan diriku ke jalannya untuk menyelamatkan Riyah. Cakar busuk makhluk itu mengukir serangkaian luka dalam di pinggul dan pahaku. Dengus kesakitan keluar dari tenggorokanku saat aku mengarahkan tanganku yang terbuka langsung ke tenggorokan hantu itu. Itu memuntahkan seteguk darah dan roboh sebelum Ezra bisa berbalik untuk mengarahkan tombaknya ke punggungnya. Wajah bocah itu pucat dan basah oleh keringat, tetapi setelah itu dia melipat gandakan usahanya, menolak untuk membiarkan hantu lain masuk. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Aku bertanya pada Regis. Hanya wajah yang jauh lebih mengerikan. Tidak ada pola yang bisa saya lihat juga. Petik 1. Terus mencari, aku mengirim, menarik hantu dari Ezra dan mendorongnya ke tanah agar dia bisa menyelesaikannya.
Apa yang masih kita lakukan di sini? Kita harus segera bergerak. Kalon berteriak, sikap santai benar-benar hilang. Dan pergi kemana? Saya bertanya. Saya sudah memastikan bahwa zona ini berputar kembali dengan sendirinya, membawa kita berputar-putar. Saya mengirim panggilan saya untuk memeriksa adanya anomali di dinding. Petik 2. Bisakah kamu berbagi indera dengan pemanggilanmu? Haedric bertanya, mengarahkan serangan Ghoul dan membuatnya jatuh kembali ke dalam kegelapan. Agak, saya ragu-ragu. Ini memiliki jumlah perasaan yang terbatas. Hei. Mengabaikan rekanku, aku menoleh ke Ada, yang telah membantu di mana dia bisa, berdiri di dekat Riyah di tengah lingkaran kami. Untuk menghemat mana, dia terpaksa menembakkan kilatan kecil api dan kilat ke arah Ghoul yang naik dari samping, tapi bahkan itu telah sangat membantunya untuk menahan mereka. Aku tahu dia berada di akhir kekuasaannya. Fokus pada pengisian cadangan mana Anda. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Ada tergagap, menyeka butiran keringat yang membasahi wajahnya. Aku harus membantu. Aku mendudukkannya dengan sedikit dorongan dan memberinya senyum yang paling mendekati senyuman yang bisa kusampaikan. Aku akan membuatmu tetap aman. Setelah beberapa saat ragu, Ada mengangguk dengan tekad sebelum menutup matanya. Haedric, apakah Anda memiliki pedang ekstra? Tanyaku, berbalik ke arah pendaki berambut hijau. Tanpa sepatah kata pun, Haedric menarik pedang pendek tipis dari cincin dimensinya dan melemparkannya kepadaku. Memegang gagang dan menarik pedang dari sarungnya, aku tiba-tiba diliputi perasaan tenang. Sungguh hal konyol yang bisa dilakukan senjata, tapi setelah bertarung begitu lama dengan daun sebalat di tanganku, aku menyadari betapa aku telah merindukan sensasi memegang pedang. Aku menghembuskan nafas tajam saat aku memasukkan aether ke dalam pedang, retakan halus muncul di bilahnya, membocorkan cahaya ungu halus yang hanya bisa kulihat, dan aku tahu itu tidak akan bertahan lama. Tetap saja, meskipun pedang itu sederhana dan jelas hanya senjata cadangan, itu sangat seimbang dengan beban yang bagus di tanganku. Itu akan berhasil. Dunia di sekitarku sepertinya melambat dan suara-suara yang menggangguku menjadi tidak jelas. Serangan pertama saya tampaknya membingungkan bahkan hantu itu, yang tidak tahu apa yang terjadi sampai dia jatuh dan jatuh dari jembatan. Serangkaian tebasan berikutnya membunuh setiap Ghoul dalam jangkauanku. Pedang di tanganku bergerak dalam busur sempit yang berkilauan, menangkap pantulan tombak berlapis api kalon. Mataku terus-menerus mengamati sekeliling kami, memastikan tidak ada hantu yang berhasil lewat. Saya berharap melihat beberapa tanda bahwa serangan mulai melambat, tetapi tampaknya, jika ada, Ghoul menjadi semakin putus asa semakin banyak dari mereka yang kami bunuh. Sisi Kalon dan Ezra mengalami yang terburuk, karena jurang di jembatan memungkinkan Ghoul memanjat lebih mudah. Dengan Ezra terluka, Kalon harus mencegah para Ghoul melewatinya dan melindungi Ezra. Gerakan Haedric, di sisi lain, tidak melambat sama sekali, bahkan saat genangan keringat dan darah telah terbentuk di bawah kakinya. Aku yakin kita bisa bertahan lebih lama, tapi itu semua tidak ada artinya kecuali kita menemukan jalan keluar dari sini. Sebuah kilatan cahaya menyilaukan menerangi aula, diikuti oleh semburan aliran volta yang melenyapkan gerombolan hantu yang berhasil memanjat dari jurang. Aku sedang memandang sekeliling untuk mengagumi kehancuran murni dari mantra Kalon ketika Regis menghubungiku lagi. Arthur, katanya, kebingungannya jelas di benakku. Kamu harus datang melihat ini. Ayo bergerak. Aku langsung berteriak. Ezra, bisakah kamu menggendong Riyah? Alis tombak yang lebih muda berkerut karena kesal. Apa, aku harus membantu menjaga? Ezra, Kalon menggeram, memotong saudaranya. Bawa Riyah. Mengikuti perintah Kalon tanpa ragu-ragu, Ezra meletakkan tombaknya dan mengambil rekan setim kita yang tidak sadar. Memimpin jalan, saya membersihkan jalur hantu sementara Kalon tetap di belakang garis sebagai penjaga belakang kami. Apa yang kamu temukan? Aku bertanya pada Regis. Sesuatu yang lebih mengganggu daripada wajah batu yang berubah bentuk, jawabnya samar. Apakah panggilanmu menemukan sesuatu? Haedric bertanya dari belakangku. Ya, meski saya belum yakin apa. Terus bergerak. Dengan aku membersihkan jalan, Kalon mempertahankan bagian belakang, dan Haedric melesat dari sisi ke sisi melemparkan ular mengerikan yang memanjat sisi jembatan. Kami berlari secepat Ezra bisa bergerak. Dia terluka dan membawa Riyah, jadi itu tidak secepat yang saya inginkan, tetapi dalam beberapa menit bentuk bayangan Regis muncul di depan kami. Beberapa mayat mengerikan berserakan di jalan di sekelilingnya, dengan lebih banyak lagi yang memanjat tepinya setiap saat. Apa itu? Aku bertanya, membiarkan naluri bertempurku menjalankan tubuhku, menebas hantu yang mencoba mengerumuni Regis sementara aku fokus memindai wajah-wajah yang jauh di sekitar kami. Menunjuk dengan moncongnya, Regis mengarahkan tatapanku ke satu patung secara khusus. Dari jarak ini, mataku butuh beberapa saat untuk fokus melalui kegelapan dan bayang-bayang menari, tetapi ketika aku menyadari apa itu, aku membeku, sejenak lupa bahwa kami berjuang untuk hidup kami. Cakar tajam mencukur di bahu dan punggung saya, merobek daging saya dan menggores tulang. Membalik pedang pendek di tanganku, aku mendorong ke belakang dan ke atas, menusuk penyerangku melalui dadanya. Saya berbalik dan menendangnya, mendorong aether ke kaki saya. Pukulan itu mengirim hantu itu terbang ke tiga lainnya, yang semuanya jatuh dari jembatan. Haedric tersentak, matanya lebar saat dia menatap luka menganga di punggungku. Grey.
Tidak apa-apa. Aku menahan rasa sakitnya, berkata pada diriku sendiri bahwa itu akan sembuh dengan cepat, dan sebaliknya kembali ke patung. Wajahku sendiri kembali menatapku dari dinding. Patung itu diukir seolah-olah di tengah-tengah teriakan pertempuran yang sengit, mulut terbuka lebar, gigi-gigi terbuka, dan bahkan lidah terlihat diukir seolah-olah sedang bergerak, alisnya diturunkan, marah dan agresif, matanya menjadi hidup dengan amarah, menatap ke seluruh zona seolah-olah arter raksasa ini akan menghancurkan tempat itu menjadi debu. Pasti itu. Mengapa wajah saya diukir di dinding sebaliknya? Melihat pedang babak belur di tanganku, hancur karena beban eter yang mengalir melaluinya, aku melemparkannya ke ruang kosong di antara tembok dan jembatan. Itu jatuh ke dalam kegelapan dan menghilang. Hei, Haedric mendengus dari jarak beberapa meter, di mana dia menahan 4 hantu yang menempel tanpa henti di tepi jalan setapak. Aku mengharapkan semacam jembatan yang tak terlihat, aku mengakui, mengangkat bahu meminta maaf. Menurutmu itu jalan keluarnya? Regis bertanya dalam hati, rahangnya sibuk merobek tenggorokan hantu. Saya pikir mungkin, ya. Saya pikir kita di sini karena Relictum tahu saya dapat menggunakan Aether dan mencoba menguji saya entah bagaimana caranya. Itulah mengapa zona ini sangat sulit bagi yang lain. Aku perlu menggunakan Aether agar kita bisa kabur, aku yakin itu. Saya hanya perlu berpikir. Baiklah, pikirkanlah dengan cepat, atau kita akan berkurang sedikit dari kita yang akan pergi begitu kau mengetahuinya. Ezra mendengus saat salah satu hantu ular yang jatuh, yang kehilangan sebagian besar bagian bawahnya, meraih tumitnya dan menyandungnya. Riah jatuh di sampingnya dan tersentak bangun dengan jeritan kesakitan. Monster itu mencakar ke arahnya, menarik tubuhnya yang merayap di tanah dengan lengannya yang panjang. Dari punggungnya, Ezra memutar tombaknya dan mencoba untuk mengarahkannya ke leher hantu itu, tetapi dia tidak memiliki sudut atau momentum, dan dia hanya mencabut lengannya. Cakar kuat melilit batang dan merobek tombak dari tangannya. Riah mencoba untuk mundur menjauh darinya, tetapi dengan melakukan itu dia membanting tunggul kakinya ke jalan batu. Seluruh tubuhnya menjadi kaku saat dia berteriak lagi, dan sepertinya kekuatannya telah meninggalkannya. Kalon hampir kewalahan di bagian belakang, tidak bisa melepaskan diri. Haedric membelakangi pasangan itu, dan meskipun dia pasti mendengar jeritan, dia tidak bisa melihat monster setengah mati itu merangkak ke arah Riah. Ada mundur dari 2 ghoul lainnya, kilatan listrik melompat dari tangannya ke tubuh mereka yang seperti ular, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghasilkan mantra yang cukup kuat untuk membunuh. Regis merintih di belakangku ketika 3 hantu jatuh di atasnya, cakar mereka merobek dan merobek leher, telinga, dan perutnya. Mereka semua akan mati, aku menyadarinya dengan kepastian yang suram. Mereka tidak cukup kuat untuk berada di sini, dan bahkan dengan God Step aku tidak bisa. Rasanya seperti sengatan listrik melewati pikiranku. Langkah Tuhan, saya tidak bisa berjalan di udara tipis dengan burst step, tetapi God Step akan membawa saya langsung ke bagian depan patung yang menganga. Saya ragu-ragu. Jika saya salah. Konten bersponsor. Untuk apa kamu memiliki kekuatan ini jika kamu tidak akan menggunakannya? Regis menggeram di kepalaku, suaranya kental karena frustrasi dan rasa sakit. Memilih untuk tidak melihat ke belakangku lagi, berharap tanpa harapan bahwa aku tidak akan meninggalkan Haedric, Riah, dan saudara Granbel ke kematian yang mengerikan, aku mengabaikan semuanya. Saya menyingkirkan rasa sakit yang melanda tubuh saya dari luka yang saya derita dan penyembuhan yang cepat dari luka-luka itu. Saya memendam emosi keraguan, amarah, rasa bersalah, dan frustrasi saya, dan saya berkonsentrasi ke depan. Aku membiarkan mataku tidak fokus, melihat Aether di sekitarku. Saya menemukan jalan non-materi dalam alam spatium, getaran yang dapat saya selaraskan, yang akan membuat saya berhenti berada di tempat saya berada dan mulai berada di tempat yang saya tuju. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku merasakan God Rune menyala dengan kehangatan, bersinar melalui bentuk mantra palsu di punggungku. Aether bereaksi, getaran semakin kuat, dan saya merasakan jalan memanggil saya. Saya mengikutinya. Meskipun mataku memberitahuku bahwa aku sedang berdiri di lokasi yang berbeda dan telingaku mendeteksi suara pertempuran yang tiba-tiba teredam, gerakan itu sebaliknya begitu instan sehingga bahkan inderaku sendiri tidak merasakannya sebagai tindakan fisik tubuhku. Saya berdiri di atas lidah batu di dalam ukiran raksasa wajah saya sendiri. Bagian dalam mulut dibuat ulang dengan detail yang menyiksa kecuali, di bagian belakang tenggorokan yang seharusnya, ada pintu batu. Untuk satu tarikan napas, tidak ada yang terjadi. Dalam benak saya melihat Haedric ditarik dari tepi jembatan dan dibuang ke kedalaman, saat Riah, yang lumpuh karena rasa sakit, dianiaya oleh hantu yang merayap saat ada ditabrak oleh monster yang mengejar. Kemudian suara gerindra seperti longsoran salju menderu-deru melalui zona itu, begitu sangat keras sehingga mengguncang semua pikiran dari benak saya. Saya merasa seolah-olah seluruh ruangan, setiap bongkahan batu, setiap molekul udara, hampir terkoyak. Kemudian batu di bawah kakiku mulai bergerak. Saat berbelok, saya melihat bahwa jembatan, tempat teman-teman saya baru saja beberapa saat yang lalu berjuang untuk hidup mereka, perlahan semakin mendekat. Dengan perasaan lega saya menyadari bahwa mereka tidak lagi dikelilingi oleh hantu mengerikan seperti ular. Kalon dan Haedric keduanya masih menyiapkan senjata mereka, kepala mereka berputar-putar seolah memindai jembatan untuk mencari musuh. Ada sedang berlutut di samping Riah dan Ezra.
Regis berdiri di tepi jalan setapak, menatap ke dalam jurang. Mereka menghilang begitu saja. Regis praktis berteriak. 1 detik mereka semua adalah wajah yang menyeramkan dan cakar yang menjijikkan, lalu mereka berubah menjadi bayangan dan puff. Yang lain berpaling untuk melihat wajahku mendekati jembatan penyeberangan. Dinding melambat, lalu terhenti, tidak meninggalkan celah antara mulut patung yang menganga dan jalan setapak. Aku melangkahi gigi patung dan kembali ke jembatan, sekarang menjadi jalan sempit di antara 2 dinding tinggi wajah. Patung-patung yang diukir di dinding, saya perhatikan, tidak terlihat aneh dan cacat dari dekat. Mereka baik hati, wajah anggun, dan saya segera teringat akan jin yang saya lawan sebelum saya diberi batu kunci. Apakah semuanya baik-baik saja? Ezra sedikit terluka, kata Kalon, menatapku dengan waspada, dan Riyah sangat membutuhkan perhatian medis. Tapi dia akan bertahan. Setidaknya sudah berakhir. Petik 2. Ada menatapku dari tempat dia berlutut di samping Riyah. Apa yang terjadi? Saya tidak yakin apa yang harus saya katakan padanya. Keraguan-raguan saya pasti terlihat, karena Haedric turun tangan untuk mengganggu tanggapan saya. Penjelasan apapun bisa terjadi begitu kita keluar dari zona neraka ini. Dia mengangguk ke arah Riyah. Mari kita angkat dia dari batu yang dingin itu. Haedric menarik perhatian saya saat dia berbalik untuk melihat kembali ke mulut patung itu. Dari sudut ini, itu tidak lagi dapat dikenali karena wajahku sendiri yang menjulang di atas kami. Apakah ada portal di sana? Aku mengangguk. Ya, memang ada pintu. Pimpinlah jalan itu. Aku menunjuk ke Regis, dan serigala bayangan melompat ke arahku dan melompat ke tubuhku. Rahang yang menganga ditempatkan dengan sempurna di jalur, membuat langkah mudah ke bawah dan ke dalam mulut. Kalon dan Ezra mengangkat Riyah dan mengikuti di belakangku. Pintu batu terbuka dengan mudah saat aku menyentuh, menampakkan portal buram. Tak satu pun dari kami yang berbicara satu sama lain, tetapi kami tidak perlu melakukannya. Ekspresi lega tertulis dengan jelas di wajah Kalon, Ezra, Ada, dan bahkan Haedric. Yah, itu bisa jadi lebih buruk. Bahkan Regis terdengar seperti dia hanya ingin istirahat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pandangan tim kami tertuju pada saya dengan penuh harap, dan, setelah mengangguk, saya melangkah masuk. Bab 290, Ruang Cermin. Pikiranku berputar-putar dalam kebingungan saat aku melangkah melalui portal dan menuju zona berikutnya. Sesosok menerjang dari kiri saya dan saya menyentakkan tangan untuk menangkis pukulan itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Gerakan dari sudut mataku membuatku berbelok tajam, mengharapkan serangan mengapit, tapi tidak ada serangan yang datang dari arah itu juga. Melompati bayangan sekarang, Putri. Regis terkekeh dalam pikiranku. Lihat. Siapa mereka? Di sekeliling, orang-orang kembali menatap saya melalui jendela persegi panjang, masing-masing memasang ekspresi sedih, wajah mereka basah oleh air mata, diliputi amarah, atau berubah menjadi jeritan tanpa suara. Beberapa duduk diam, meskipun sebagian besar berada di tengah-tengah serangan manik, menggerakkan tangan dengan liar, memukul dan mencakar diri sendiri atau tanah, seperti bangsal di rumah sakit jiwa. Sebelum saya bisa menyelidiki lebih lanjut, Kalon dan Ezra tersandung ke saya, Riyah di antara mereka. Apa-apaan? Ezra berkata, menyentak mundur dariku dan dari sosok di dalam jendela. Di tengah ruangan ada air mancur persegi, 6 kaki ke samping dan dikelilingi oleh bangku-bangku. Di sana, kataku sambil menunjuk ke bangku. Taruh dia di sana. Kakak beradik itu menggendong teman keluarga mereka ke seberang ruangan, aliran darahnya mengalir dari puing-puing kakinya yang terputus, berceceran gelap di lantai marmer. Ada datang berikutnya, langkahnya terhenti, matanya berkaca-kaca. Apakah ini tempat perlindungan? Dia menatap salah satu sosok di dekatnya, alisnya berkerut kebingungan. Dia benar-benar mencondongkan tubuh ke arahnya dan menyipitkan mata untuk mencoba dan fokus padanya, seolah-olah dia tidak terlalu mempercayai matanya sendiri. Sosok itu, seorang pria sangat gemuk yang hanya mengenakan celana linen, sepasang sepatu bot baja, dan sarung tangan berduri, tidak melihat ke belakang, tetapi berlutut dengan 4 kaki, menancapkan satu sarung tangan besar ke tanah lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Haedric, yang terakhir masuk, meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya dan membimbingnya melewatiku, menuju air mancur di tengah ruangan. Tidak, ini bukan ruang perlindungan, katanya, suaranya rendah dan tidak menyenangkan. Kalon membungkus rintisan Riyah dengan perban dari cincin dimensinya sementara Ezra memandang, tak berdaya dengan gelisah dengan tombaknya. Dia membentak saat Haedric berbicara. Apa maksudmu ini bukan ruang perlindungan? Itu, dia melihat sekeliling dan tersentak lagi, seolah-olah melihat ruangan itu untuk pertama kalinya, harus. Petik 2. Haedric membimbing Ada ke bangku dan mendorongnya untuk duduk sebelum kembali ke Ezra. Jelas tidak, dan setelah zona pertama itu kau pasti bodoh karena mengira kita akan berakhir di mana saja yang diharapkan sebagai ruang perlindungan. Ezra memelototi Haedric dengan marah, tetapi veteran berambut berlumut itu tampak sama sekali tidak peduli. Mereka saling berpandangan lama sebelum Ezra mendengus dan berpaling, kali ini menatap adiknya. Saya mengalihkan perhatian saya kembali ke kamar. Luasnya hanya sekitar 15 kaki dan tingginya 8 kaki, membuatnya terasa sangat rendah dan sesak setelah besarnya zona terakhir.
Meskipun area di dekat air mancur diterangi cahaya terang oleh bola cahaya yang menggantung di atas air yang mengalir, ruangan itu memudar menjadi bayangan di luar tepi cahaya, sehingga sulit untuk mengetahui berapa lama ruangan itu. Cahaya yang terpantul dari banyak jendela yang menunjukkan kepada kami sosok-sosok yang tersiksa membuat ruangan itu terasa seperti membentang selamanya. Bukan jendela, pikir Regis, cermin. Lihat. Regis benar. Saat saya mendekati cermin terdekat, saya dapat melihat ruangan yang terpantul di dalamnya. Meskipun, tentu saja, pria di cermin itu bukanlah saya, dia juga tidak ada di luar pantulan itu. Dia adalah pria yang lebih tua dengan janggut grey tebal. Dia duduk bersila, menatap tanpa berkedip ke arahku, bibirnya bergerak tanpa henti. Aku mencondongkan tubuh ke depan, memiringkan kepalaku sehingga telingaku hampir menempel pada cermin, dan aku menyadari bahwa aku bisa mendengar bisikan samar sebuah suara, meskipun aku tidak bisa menangkap kata-katanya. Konten bersponsor. Baiklah, kata Kalon, menarik perhatianku kembali ke yang lain, Ria sedang tidur. Dia kehilangan banyak darah, tapi tapal yang kau berikan padanya menyelamatkan hidupnya, ada. Jika kita bisa keluar dari sini cukup cepat, dia akan baik-baik saja. Petik 2. Kalon melangkah ke cermin dekat air mancur. Pria di dalamnya mengenakan helm dengan tanduk hitam oniks tajam seperti pedang, memberinya penampilan fritra. Dia berdiri dengan tangan disilangkan dan seringai angku dioleskan di wajahnya. Berdasarkan baju besinya, kulit hitam dan pelat baja hitam dengan rune jet bertatahkan seluruhnya, dia adalah seorang Ascender, dan kaya raya. Mereka semua naik daun, kata Heydrich, seolah dia membaca pikiranku. Lihat desain dan bahan pakaian dan armor mereka, Kalon menunjukkan. Terutama tanduknya, tidak disukai memakai helm bertanduk selama beberapa dekade. Mereka sudah lama terperangkap di sini, bukan? Petik 2. Tidak ada yang menjawab, meskipun rasa dingin kolektif melanda grup karena kami semua dianggap terjebak di ruangan ini untuk selama-lamanya. Mengapa atas nama Fritra kita ada di sini? Ezra berkata, bergerak untuk berdiri di dekat Kalon. Ini adalah pendahuluan. Ini seharusnya sudah berakhir. Pemuda berbahu lebar menoleh ke arahku. Kamu, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi ini salahmu, bukan? Petik 2. Cukup, kata Kalon pelan. Kenapa kita di sini? Itu hanya ujian lain. Ini adalah zona teka-teki. Kami harus mulai mencari petunjuk yang akan membantu kami menyelesaikan ruangan dan melanjutkan. Petik 2. Ekspresi putus asa Ada menghilang saat dia bangkit, memaksa kami untuk tersenyum. Tepat sekali, kita bisa melakukan ini, karena, Ada melirik Riyah yang tertidur, perbannya sudah terlihat dengan darah. Untuk Riyah. Keberanian Ascender yang pertama kali tampaknya memadamkan kepala Ezra yang panas, dan dia memeluk adiknya, meringis saat dia melakukannya. Bagaimana denganmu? Saya bertanya kepadanya, seberapa parah kamu terluka? Bukan apa-apa, katanya, dagunya terangkat, tatapannya angkuh. Saya akan baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalaku, aku berbalik dan mulai memeriksa cermin, satu persatu, untuk petunjuk atau petunjuk tentang bagaimana melanjutkan. Kalon melangkah di sampingku. Itu adalah mantra mengesankan yang kamu gunakan untuk berteleportasi di sana. Terima kasih, kataku singkat. Saya akui, saya bukan siswa terbaik di akademi, Kalon melanjutkan, dan saya sangat buruk dalam rune kuno, saya tidak pernah benar-benar mengerti maksudnya, Anda tahu. Saya selalu tahu bahwa saya akan menjadi seorang Ascender, dan para Ascenders tidak akan bertarung satu sama lain. Petik 2. Aku menoleh ke Kalon, menatap matanya. Apa yang Anda maksudkan? Dia mengangkat tangannya dan tersenyum hangat, tapi aku bisa melihat ketegangan dari cara dia menahan diri dan senyumnya tidak begitu sampai ke matanya. Hanya bercakap-cakap, Grey, dan memikirkan mantra itu. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Kami mempelajari semua jenis rune di akademi, membuatnya lebih sulit untuk meningkatkan prestise, kurasa. Aku penasaran, dia berhenti, menatap ke atas ke arah saudara laki-laki dan perempuannya, jika aku bisa melihat. Apa yang kamu punya? Sebuah lambang. Sepertinya terlalu kuat untuk sebuah lambang. Ketika saya tidak segera menjawab, Kalon menyeringai terkejut. Itu bukan tanda kebesaran, kan? Apakah itu sebabnya rune Anda tidak ditampilkan? Kamu siapa? Dengar, kataku, akan ada banyak waktu untuk cerita perang saat kita keluar dari sini, oke? Untuk saat ini, mari kita cari tahu ruang teka-teki ini. Petik 2. Kalon menggelengkan kepalanya dan menepuk pundakku. Aku akan mencari tahu tentangmu, Grey. Dia berbalik untuk berjalan ke aula, mengikuti saudara-saudaranya, lalu berhenti. Oh, dan maaf tentang Ezra. Jangan pedulikan dia hanya melindungi para gadis. Petik 2. Dan orang tolol, kata Regis dalam pikiranku. Saya tersenyum dan kembali ke cermin, memusatkan perhatian lagi pada tugas yang ada. Tebak di sini, Regis bertanya setelah kami melihat lebih dari selusin refleksi. Apa yang kita cari, Arthur? Jika semua orang di sini adalah seorang Ascender, maka mereka mungkin telah terjebak entah bagaimana caranya. Mungkin dengan menyentuh cermin. Oke, jadi jangan sentuh cerminnya, periksa. Tapi bagaimana kita keluar dari sini? Petik 1. Aku berhenti ketika salah satu sosok yang kami lewati melambai liar dengan kedua tangan, jelas mencoba menarik perhatianku. Dia adalah pria berjanggut yang juga memiliki helm bertanduk dengan rambut coklat bergelombang yang mengalir melewati dagunya.
Matanya sangat cekung dan dikelilingi bayang-bayang, tapi dia menjadi bersemangat ketika aku berhenti. Mereka bisa melihat kita, pikirku, kesadaran membanjiri diriku. Petapa yang terjebak itu menekankan tangannya ke bagian dalam cermin, memberi isyarat agar saya melakukan hal yang sama. Ketika saya tidak segera menanggapi, dia menyeringai dan mengangguk, lalu memberi isyarat lagi dengan lebih mendesak. Itu jebakan, kamu tahu itu. Bagaimana jika Anda tersedot setelah menyentuh cermin itu? Bagaimana jika dia lepas dan mencoba membunuh orang lain? Petik 1. Bisakah kamu mendengarku? Aku bertanya dengan suara keras, menunjuk ke cermin. Pria itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat lagi pada tangannya yang menekan bagian dalam panel. Aku menggelengkan kepalaku kembali. Wajah pria itu jatuh, dan ketika dia melihat ke atas, ada kebencian yang murni dan jahat di matanya sehingga aku mundur selangkah dari cermin. Dia mulai berteriak, bahkan sampai melepas helmnya dan menggunakannya sebagai beliung untuk mencoba dan menerobos jalan keluar. Sis, seseorang terbangun di sisi cermin yang salah, kata Regis, menertawakan leluconnya sendiri. Mengabaikan Regis, saya pindah dari pendaki yang marah. Setelah beberapa menit tanpa hasil memeriksa cermin, sekarang sadar bahwa penduduk sedang mengawasiku sedekat mungkin, teriak Ada. Ini aku. Ada berkata, suaranya terdengar di aula, yang sepertinya jauh lebih lama dari yang pertama kali muncul. Ada berdiri di depan cermin mungkin 20 kaki jauhnya, dan dari tempat saya berdiri saya hanya bisa melihat sosok di dalamnya. Cermin Ada melambai dan tersenyum hangat, isyarat dari Ada yang asli segera dibalas. Kemudian, bergerak secara identik sehingga seolah-olah yang satu benar-benar merupakan cerminan dari yang lain, keduanya mengangkat tangan dan dibuat seolah-olah menekannya ke panel kaca. Ada, teriakku, berhenti. Jangan menyentuh, tangan kanan Ada menekan cermin, begitu pula pantulannya, dan energi ungu, esensi eterik, naik seperti uap dari kulit Ada, lalu bergerak seperti kabut yang tertiup angin di sepanjang tubuhnya hingga terserap ke dalam cermin. Menggunakan gut step, saya berada di sisinya dalam sekejap, tetapi bahkan itu sudah terlambat. Tubuhnya merosot ke dalam pelukanku, dan dengan ngeri aku menyaksikan energi ungu kehitaman dari cermin mengalir ke seluruh tubuhnya dan diserap ke dalam kulitnya. Kelelahan menyelimutiku seperti selimut hangat. Menggunakan gut step 2 kali dalam waktu sesingkat itu rupanya sangat merugikan saya. Saya harus tumbuh lebih kuat sebelum saya dapat menggunakan aether sedemikian rupa secara lebih konsisten. Sementara itu, setidaknya aku bisa menggunakan burst step sekarang tanpa mencabik-cabik tubuhku. Langkah kaki berat dari belakangku mengumumkan kedatangan Kalon dan Ezra. Aku memandang dari Ada yang tidak sadarkan diri di pelukanku ke cermin, dan perutku terasa mual. Ada yang asli, sepertinya sedang menggedor bagian dalam cermin dengan tinjunya, praktis buta karena panik dan air mata yang mengalir di wajahnya dan menetes dari dagunya. Meskipun aku tidak bisa mendengarnya, kata-katanya jelas. Kumohon, katanya, silahkan. Apa yang terjadi? Ezra membentak, membungkuk di atas tubuh adiknya yang rawan dan meletakkan tangannya di atas tubuh adiknya. Ada, petik 2. Saat aku membuka mulut untuk menjelaskan, mata Ada mengepak, menyebabkan kami semua mundur karena terkejut, warnanya ungu tua, gelap, dan bersinar. Kalon melihat dari Ada yang bermata ungu ke cermin di mana Ada yang menangis dan panik masih berteriak, tolong, tolong. Mata si sulung merah padam saat dia mencoba mengumpulkan setiap ketenangan yang dia miliki, tangannya meraih lebih dekat ke cermin. Berhenti. Aku melepaskan denyut niat eterik, menyebabkan semua orang, Haedric bergabung dengan kami beberapa saat sebelumnya, membeku di tempat. Menyentuh cermin itulah yang menyebabkan ini. Saya pikir, saya berhenti sejenak, dengan hati-hati mempertimbangkan cara terbaik untuk menjelaskan apa yang saya lihat. Saya pikir Ada ditarik ke cermin, dan ada sesuatu yang keluar dari cermin untuk menghuni tubuhnya. Ezra, yang menangkap pikiran ini, meraih tangan Ada dan menariknya ke arah cermin. Kalau begitu kita buat mereka beralih kembali. Aku meraih lengan Ezra, tetapi Kalon menghentikanku. Biarkan dia mencoba. Sebelum aku bisa membantah, Ezra, karena keberatan ketakutan dari Ada yang bermata ungu, telah menekan tangannya ke kaca. Di sisi lain, Ada kita mencerminkan gerakan itu. Tidak ada yang terjadi. Tolong, Ada berkata, lepaskan aku, Ezra. Kamu menyakitiku. Sebuah air mata besar mengalir di mata dunia lain itu. Silahkan. Ezra melepaskan dan melangkah pergi, meringis. Dia melihat dari Ada ke Kalon dan ke belakang, kesedihan tertulis di wajahnya. Di cermin, bayangan Ada telah jatuh berlutut, tangan menutupi wajahnya, seluruh tubuhnya diliputi isak tangis. Bagaimana kita tahu, kata Kalon, berbicara dengan sengaja saat air mata berlinang di matanya, bahwa Ada di cermin adalah Ada yang asli. Bagaimana jika itu semacam tipuan, atau jebakan? Petik 2. Mata ungu yang bersinar tidak memberikannya begitu saja. Tanyaku, tidak bisa menghilangkan gangguan dari suaraku. Kalon tidak menanggapi, tetapi Ezra melangkah ke arahku dengan agresif, tinjunya mengepal dan matanya penuh api gelap. Aku memutar kepalaku dan bertemu dengan tatapannya, niat yang hampir jelas keluar dari diriku. Jangan lakukan apapun yang akan membuatmu menyesal, nak. Ezra berhenti dan mengatupkan giginya, tinjunya masih terangkat untuk menantang. Ini bukan waktunya untuk bertengkar di antara kita sendiri, tambahku lembut, mendesah.
Ezra menahan mataku untuk waktu yang lama, terengah-engah. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan menekankan tangannya ke kaca penjara cermin Ada. Meskipun aku tidak bisa merasakan perubahan apapun, jelas ada sesuatu yang terjadi pada Ezra. Seluruh tubuhnya menegang, dan, ketika dia berbalik untuk melihat Kalon, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Ezra, Kalon tersentak. Aku bisa mendengarnya, kata Ezra, suaranya tercekat karena emosi. Saat aku menyentuh cermin, aku bisa mendengar Ada. Dia terdengar sangat ketakutan. Petik 2. Mengikuti arahan kakaknya, Kalon menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Segera ekspresi Kalon menjadi gelap. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa agar saya tahu bahwa dia juga bisa mendengar tangisannya. Ingin memberikan privasi kepada saudara-saudara saat mereka berbagi penderitaan saudara perempuan mereka, saya menoleh ke Haedric, tetapi dia tidak terlihat. Aku melihat ke arah air mancur, tempat Riyah terbaring tertidur, tapi dia tidak ada di sana. Aku juga tidak bisa melihatnya dalam cahaya redup di tepi ruangan. Sentakan ketakutan menjalar ke dalam diriku, dan aku mulai mencari-cari di cermin terdekat untuk mencari tanda-tanda dirinya. Saya melewati seorang wanita muda berambut tipis yang berbaring telanjang di lantai, berguling-guling dengan tangan terentang di atas kepalanya seperti anak kecil yang bermain di rumput, sosok dengan baju besi besar yang wajahnya telah ditato sampai hanya mata birunya yang tak tersentuh, dan seorang pria yang mengenakan jubah seperti seorang biarawan, tapi memiliki tampang pembunuh mana yang tidak punya pikiran. Haedric tidak ada di sana. Aku balas menatap yang lain, Kalon dan Ezra masing-masing masih menekan satu tangan ke cermin Ada dan tangan lainnya menempel di bahu masing-masing. Di cermin, Ada menekankan tangannya ke tangan mereka. Ada yang bermata ungu sedang merangkak menjauh dari mereka, menuju air mancur di samping tempat Riyah tidur. Ada sesuatu yang asing dan jahat dalam cara Ada bergerak, dan matanya yang berbinar menyipit saat dia memergokiku memperhatikannya. Aku melangkah ke arahnya, tapi berhenti ketika suara pecahan kaca memenuhi ruangan. Haedric, aku memanggil ke dalam kegelapan, makhluk yang menyamar sebagai Ada itu untuk sesaat terlupakan. Baik, aku baik-baik saja, kata Haedric, berjalan ke arahku keluar dari kegelapan, pedangnya terhunus. Secara naluriah, saya menarik belati putih yang saya klaim dari sarang kaki 1000 raksasa. Mata Haedric tampak hampir tertuju pada senjata itu saat pandangannya tertuju pada pedang putih itu. Dengan kaget, dia sepertinya menyadari bahwa pedangnya sendiri telah keluar, dan dia segera menyarungkannya di dalam cincin dimensinya. Maaf jika aku mengejutkanmu, Gray, katanya, suaranya stabil, tangannya ke samping untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Aku menemukan bayanganku sendiri di cermin jauh di lorong, dan, iya, itu mungkin agak sembrono, tapi, aku diambil oleh naluri, dan aku menghancurkannya. Oh, ya, ide bagus, ayo kita hancurkan penjara cermin terkutuk, aku yakin tidak ada hal buruk yang akan terjadi, gerutu Regis. Itu adalah, aku tidak yakin apakah akan memuji Haedric atas keberaniannya atau menegurnya karena kesembronoannya, tapi aku terhindar dari kesulitan menyelesaikan kalimatku ketika mata Haedric melebar dan dia berteriak, ada. Berbalik, sudah yakin apa yang akan kulihat, aku bersiap ke berstep ke air mancur, di mana aku tahu aku akan menemukan Ada palsu yang bersembunyi di atas wujud bawah sadar Riyah. Dasar bodoh, Arthur, saya mencaci diri sendiri. Aku seharusnya tidak mengalihkan pandangan darinya. Saya mengaktifkan berstep, bermaksud untuk bergerak hampir seketika ke tepi air mancur, lalu melompati jarak yang tersisa dan menangani Ada. Sayangnya, Kalon juga bergerak, melesat ke arah Ada dan langsung menuju ke jalanku. Aku memukul saudara tertua Granbel bahu-membahu, menyebabkan dia terjungkal di udara. Tidak dapat mempertahankan pijakan atau lintasan saya mendapati diri saya langsung mengarah ke salah satu cermin tanpa ada cara untuk menghentikan momentum saya. Memutar, aku membanting melalui bahu cermin terlebih dahulu, menemukan diriku tiba-tiba berada di luar aula cermin. Untuk saat yang memuakkan, saya melihat kegelapan hampa terbentang di bawah saya, tetapi saya bisa meraih bingkai cermin meskipun tepi bergerigi dari kaca yang tersisa menggigit jari saya. Jangan melihat ke bawah, desak Regis. Saya melihat ke bawah. Kegelapan tak terbatas. Satu-satunya hal untuk memecah ketiadaan adalah persegi panjang cerah yang menghadap ke ruang cermin, sebuah jendela mengambang di jurang. Saya tergantung dari bingkai, darah mulai merembes ke tangan dan lengan saya dari luka di jari saya. Saya mencoba untuk menarik diri saya ke atas dan ke belakang melalui cermin, tetapi kelesuan yang dingin merembes melalui otot saya. Pikiranku berkabut, anggota tubuhku lemah dan tidak responsif. Saya tidak bisa fokus. Arthur, Regis berteriak di kepalaku, suaranya menembus kabut seperti berkas mercusuar. Aku mengangkat napas, merasakan kaca mengikis tulang-tulang jari-jariku, tetapi satu sikuku bisa menutupi bibir cermin. Kemudian Haedric muncul di atas saya, dan dia menarik saya dengan jubah saya, setengah mencekik saya dalam prosesnya. Kekuatanku kembali menderu begitu aku kembali ke sisi kanan cermin, dan aku melepaskan cengkeramannya saat aku meletakkan kakiku di bawahku, berlari ke arah Ezra dan Ada, yang sedang mengacak-acak bentuk rawan Riyah. Ezra telah melingkarkan kedua lengannya di sekitar tubuh Ada, menjepit lengannya sendiri ke sisi tubuhnya, tapi dia memutar dan menyentak dengan liar dalam genggamannya. Dia menundukkan kepalanya ke belakang, menghancurkan hidung kakaknya dan hampir terlepas. Aku menangani mereka,
menjatuhkan kedua saudara Granville ke tanah, lalu membantu Ezra untuk menjepit Ada. Mata ungunya berkobar dengan cahaya dan amarah dan dia menendang, mencakar, dan menggigit kami. Ketika dia tidak bisa menyakiti kami, dia mulai membanting kepalanya ke tanah dengan suara keras. Kalon muncul, melemparkan dirinya ke tumpukan dan membantunya menahannya dan mencegahnya melukai dirinya sendiri. Ada, hentikan, kumohon. Suaranya pecah saat ia memohon pada makhluk yang mengendalikan tubuh Ada. Regis, aku ingin kau masuk ke sana dan melihat apa yang menghuni tubuhnya. Aku bahkan tidak yakin itu akan berhasil, tapi kupikir jika Regis bisa masuk ke batu Sylvie, mungkin dia bisa menghuni tubuh Ada juga. Kotor, Anda ingin saya masuk ke tubuh orang lain. Bagaimana jika aku bisa merasakan rasa jijik keluar dari Regis, tapi tidak ada waktu untuk berdebat. Lakukan saja, sekarang. Bayangan serigala melompat dari tubuhku, mondar-mandir sekali di sekitar tumpukan kami yang bergolak, lalu dengan ragu-ragu melebur menjadi Ada. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Kemudian perjuangannya berkurang, dan Ada menjadi lemas, meski matanya masih menyala dengan cahaya ungu. Kalon, Ezra, dan aku menahan posisi kami, menunggu apakah Ada akan kembali berjuang. Mataku melihat sekeliling ruangan, mengamati pemandangan itu. Sosok-sosok di cermin di sekitar kami telah menghentikan gerakan liar mereka, setiap orang sekarang berdiri diam, mata mereka terpaku pada kami berempat yang terbaring di lantai dalam tumpukan. Cermin yang rusak sekarang menghadap ke kehampaan hitam, seperti rongga mata yang kosong. Haedric berdiri di dekat kami, meskipun dia tidak melihat ke arah grup kami. Pandangannya beralih ke bangku tempat Riyah terbaring, diam dan tidak bergerak. Perban di kakinya telah dibuka sebagian, memperlihatkan tunggul yang digerogoti darah di bawahnya. Darah tidak lagi mengalir dari lukanya. Wajah Riyah pucat, terkunci dalam ekspresi ketakutan dan penderitaan. Meskipun matanya yang berkaca-kaca masih menatap ke langit-langit rendah, aku tahu mereka tidak lagi melihat. Riyah sudah meninggal.